Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok akan membahas tentang perancangan sistem informasi koperasi simpan pinjam. Sebelum kita masuk ke materi, kami semua akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Gary Hamdani dengan NIM 105-19142. Yang kedua ada Bayu Angga Pratama dengan NIM 105-19138. Yang ketiga ada Ihsan Mujaki dengan NIM 105-19145. Yang keempat ada Muhammad Rifki Elzan dengan NIM 105-19148. Dan yang terakhir ada Yusuf Juanda dengan NIM 105-19158. Latar belakang penelitian. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga yang bergerak pada bidang keuangan yang berupa menerima simpanan dan pinjaman dalam menjalankan usaha. Seluruh koperasi memegang pada asas yang sama, yaitu asas kekeluargaan. Hal tersebut tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini, penulis meneliti sebuah koperasi simpan pinjam yang berada di Desa Rancaikek, Kulon. Masalah yang terdapat dalam sistem simpan pinjam dalam sebuah koperasi di Desa Rancaikek, Kulon adalah koperasi simpan pinjam saat ini dalam pengolahan data masih konvensional. Dalam pengumpulan data dilihat dari dokumen seperti kartu anggota yang berisi kegiatan simpan pinjam anggota, bukti setoran uang masuk, permohonan pinjaman, bukti uang keluar. Dalam pengolahan data simpan pinjam juga membutuhkan ketelitian, karena banyak pengulangan penulisan yang membutuhkan ketelitian dan pemborosan waktu pengerjaan. Pada koperasi simpan pinjam di Desa Rancaikek, Kulon masih menggunakan rancangan sistem manual seperti menggunakan Microsoft Excel yang menyebabkan adanya redundansi pencatatan data, sulitnya pencarian data, belum adanya penyimpanan pengolahan yang terintegrasi. Dalam menangani suatu permasalahan, penulis menguraikan solusi sebagai berikut. Koperasi simpan pinjam perlu menggunakan sistem terkomputerisasi, yaitu dengan menggunakan sistem informasi simpan pinjam yang dapat membantu proses pengolahan data simpan pinjam. Dengan ditingkatkannya pelayanan terhadap anggota, maka dapat meningkatkan profesionalitas, independensi sebagai pelayanan masyarakat dalam bidang keuangan. Manfaat penelitian bagi peneliti, yaitu peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, meningkatkan kemampuan dan perancangan sistem, memberikan pengalaman dan menganalisis suatu perancangan data. Manfaat penelitian bagi objek penelitian, mempermudah anggota dan petugas koperasi dalam pelayanan simpan pinjam, data yang lebih akurat, mempermudah mendapatkan informasi dan data transaksi. Manfaat bagi penelitian lainnya, memudahkan mendapatkan informasi dalam sistem simpan pinjam, memudahkan untuk mendapatkan referensi yang berkaitan. Visi, misi, dan tujuan koperasi simpan pinjam Rancaikek, Kulon. Visi dari koperasi simpan pinjam Rancaikek, Kulon yaitu menjadi koperasi simpan pinjam yang sehat, terpercaya, serta memberikan solusi keuangan bagi anggotanya. Misi dari koperasi simpan pinjam Rancaikek, Kulon, yang pertama, mengelola dana anggota dengan menganut prinsip kehati-hatian. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Yang ketiga, memberikan hasil usaha yang terbaik bagi anggotanya. Keempat, menyediakan produk simpanan dan pinjaman yang inovatif, bersaing, dan memiliki nilai tambah, serta didukung oleh sistem dan teknologi terkini dan handal. Tujuan dari koperasi simpan pinjam Rancaikek, Kulon yaitu membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat Desa Rancaikek, Kulon dan memberikan kemudahan anggotanya dengan melakukan simpanan maupun pinjaman. Dengan adanya koperasi simpan pinjam, diharapkan memudahkan bagi masyarakat untuk menyimpan tabungan atau memperoleh pinjaman. Selanjutnya tentang struktur organisasi. Di sini ada pengawas, terus bawahnya pengawas ada pengurus, dan setelah pengurus ada divisi simpanan, divisi pinjaman, dan divisi operasional. Kita mulai dari pengawas. Pengawas koperasi merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi di samping rapat anggota dan pengurus koperasi, yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksana kebijaksanaan
serta pengolahan koperasi dan memiliki wewenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi simpan pinjam. Yang kedua ada pengurus. Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama 5 tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Selanjutnya ada divisi simpanan, merupakan bagian yang mengatur data simpanan seperti masyarakat yang akan menabung pada koperasi. Seterusnya ada divisi pinjaman, adalah bagian yang mengatur peminjaman uang terhadap masyarakat yang akan mengajukan pinjaman uang untuk kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir ada divisi operasional, bagian yang bertugas untuk mengawasi, merancang, dan mengendalikan suatu kegiatan koperasi pinjam. Agar semua manajemen organisasi koperasi simpan pinjam bisa berjalan dengan lancar, maka diperlukanlah bagian struktur organisasi yang relevan. Adapun bagian ini nantinya akan menggambarkan bagaimana susunan posisi serta tugas dan kewajibannya di setiap fungsi dan tanggung jawabnya secara jelas. Perancangan aplikasi. Pada gambar ini terlihat ada 2 user, yaitu admin dan anggota. Si admin dan anggota bisa mengakses sistem login. Kemudian anggota bisa mengakses input data anggota, data simpanan, data pinjaman, dan data angsuran. Admin bisa mengecek dan mengolah data keseluruhan. Kemudian admin juga bisa membuat laporan, dan yang terakhir admin dan anggota bisa mengakses forum logout. Selanjutnya yaitu aktivasi diagram. Di dalam koperasi simpan pinjam Ranca Desa Kulon terdapat 3 aktivasi diagram. Pengertian dari aktivasi diagram itu sendiri merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Aktivasi diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem. Yang pertama yaitu aktivasi diagram login. Di sini terdapat 2 entitas, yaitu anggota atau admin, dan kedua sistem atau website. Pertama, si anggota atau admin membuka sebuah website, lalu si website menampilkan tampilan forum untuk login, dan lalu si admin atau anggota menginput username dan password. Lalu sebuah sistem memvalidasi inputan dari username dan password dari anggota atau admin. Apabila berhasil, maka akan menampilkan tampilan menunya. Yang selanjutnya ada activity diagram anggota. Di sini terdapat 2 entitas. Yang pertama ada anggota dan sistem website. Di anggota pertama udah masuk ke login, lalu menu awal. Dalam menu awal di sini anggota dapat memilih pilihannya. Terus si sistem website memproses pemilihannya. Di sini ada 3 forum, yaitu tampilan forum data untuk simpanan, tampilan forum untuk pinjaman, tampilan forum data untuk angsuran. Di sini anggota dapat memilih ketiganya. Apabila misalnya memilih data forum simpanan, maka si anggota akan menginput datanya, lalu si datanya simpan di database. Selanjutnya activity diagram admin. Di sini ada 2 entitas, yaitu admin dan sistem website. Pertama, admin sama kayak anggota tadi, memilih proses menunya. Ada 3 pilihan. Ada forum data simpanan, forum data pinjaman, forum data angsuran. Di sini admin dapat mengecek, mengolah data, dan membuat laporan. Lalu setelah mengecek, mengolah data, si sistem website dapat mencetak laporannya dan data disimpan di sebuah database. Lalu apabila memilih tampilan forum data pinjaman, maka laporan akhirnya akan mencetak laporan data pinjaman. Selanjutnya sama juga dengan forum data angsuran. Cetak laporan terakhirnya itu data angsuran. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai user interface, di mana user interface adalah sebuah tampilan
yang dapat memudahkan user untuk berinteraksi khususnya dengan website. Untuk dalam analisis kami, halaman yang akan pertama disuguhkan kepada user adalah halaman login, yang dimana user agar dapat mengakses setiap fitur dari website kami harus login terlebih dahulu. Setelah login, maka user akan disuguhkan dengan tampilan halaman koperasi simpan pinjam dan Caengkek untuk menambahkan data anggota, data simpanan, data pinjaman, data angsuran, dan halaman tentang kami. Di sini juga ada tampilan menu data simpan. Menu data simpan ini digunakan untuk menyimpan data dari anggota. Di sini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur tambah, edit, hapus, dan reset data. Kemudian dapat juga menampilkan output yang berupa laporan. Oke, untuk halaman selanjutnya yaitu menu data pinjam. Di sini terdapat beberapa fitur untuk data pinjaman seperti nomor anggota, nama anggota, kode pinjaman, tanggal pinjam, dan lain-lain, dan memiliki fitur yang sama seperti data simpan. Untuk fitur selanjutnya yaitu menu laporan, yang dimana menu laporan ini akan terdapat output dari hasil data pinjam dan data laporan. Untuk halaman selanjutnya yaitu bentuk laporan dari output inputan menu data pinjam dan data simpan. Output tersebut terdapat beberapa atribut, yaitu nomor anggota, nama anggota, pinjam, tabel struktur peminjaman, total simpan, tanggal, dan petugas yang melakukan proses simpan data. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan, yang akan sekalian dengan penutupan dari presentasi kami saat ini, yang akan dibawakan oleh Ihsan Mujaki. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan masalah yang ada pada penelitian pada koperasi simpan pinjam di Desa Rancaikek Kulon, pada koperasi simpan pinjam di Desa Rancaikek Kulon, dalam pengolahan datanya masih konvensional, yaitu masih menggunakan rancangan sistem manual, seperti menggunakan Microsoft Excel, yang menyebabkan adanya redundansi pencatatan data, sulitnya pencarian data, belum adanya penyimpanan, pengolahan data yang tidak relevan, informasi yang tidak akurat, dan informasi transaksi yang sulit didapatkan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peneliti, membuat rancangan website koperasi simpan pinjam yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada koperasi simpan pinjam di Desa Rancaikek Kulon. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan profesionalitas dalam memanage sistem simpan pinjam dalam koperasi Desa Rancaikek Kulon, sehingga dapat mempermudah petugas koperasi dalam menjalani pekerjaannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.